Kalau dinamakan puber kedua berarti ada puber ke satu ya? Iya, Ada puber ke satu. pubertas. Iya. Fitrah itu ada di fase mana, Bun? Kan ada 1, 2, 3, 4, puber itu di fase berapa? Memang ada puber kedua juga kan gitu. Iya. Puber itu nggak ada di kedokteran tuh, di medis itu nggak ada, tapi perubahan hormon pasti ada. Nah, andropos itu di mana hormonnya laki-laki yang kita sebut si raja gitu, sang raja atau testosteron ya, di usia nanti itu akan menurun. Walaupun penurunannya itu cuma 1%, setiap fase dia mulai menurun, tergantung ke gaya hidup. Atau diada-adain laki-laki udah ini, wah saya harus puber kedua misalnya karena ada gitu. Bukan, itu tuh karena misalnya penurunan dari sang raja atau hormon sang raja, tapi Allah membuat ya memang keseimbangan hormon itu Allah yang buat. Menaikkan hormon lagi namanya vasoferin gitu. Nah, itu yang ini turun, ini naik. Ini hormon apa? Ini disebutnya hormon kesatria kalau kita bilang gitu. Ada raja, ada kesatria. Ada, iya. Kalau tadi kan misalnya rumah tangganya tuh adem-adem aja, tapi ada nih misalnya di dalam keluarganya juga ada masalah, misalnya masalah ekonomi, masalah jauh, misalnya gitu kan, dia LDR gitu kan, jangan LDM yang udah menikah ya, marriage gitu ya. Nah, itu bagaimana cara mengatasi? Boro-boro dia mau memberikan gitu kan, yang tadi hormon kesetiaan itu kan, sedangkan dirinya sendiri juga kesel gitu sama suaminya, atau suaminya kesel sama istrinya gitu. Gimana nih Bun? Kan kalau bisa dilalui fase itu, ketika dia fase egoisme masing-masing itu udah beres ya. Iya, iya betul. Nah, kalau celakanya kan kalau bisa dari awal nikah aja masih ego masing-masing tuh, suami masih pengen jadi raja, istri nggak mau dijajah gitu kan, ada pemahaman seperti itu makanya menyebabkan di fase itu berantakan tuh itu benar-benar kalau ini turun jadi ini tuh si hormon setiapnya naik, jadi cukup yang di rumah. Nah, masalahnya yang di rumah memvalidasi atau tidak, ketidaktahuan sang istri, yang si suami kalau masa itu adalah ingin dipuji, lebih cerewet, ingin divalidasi, agak-agak manja, dan memang hormon seksualnya hasratnya itu tinggi, tapi kepada satu orang itu, tapi namun istrinya tidak mengetahui, bukan tidak melayani mungkin ya, tidak tahu fase itu dia akan meminta validasi keluar, tidak ada tempat rumah bagi si hormon itu. Jadi Bun, semisal istrinya tuh udah soleha banget lah, udah soleha banget, melayaninya dengan maksimal, sudah memvalidasi, tapi suaminya ini tetap misalkan padahal sudah difasilitasi dengan sangat baik oleh istri, tapi tetap dia jadi ibaratnya nambah rumah gitu. Iya benar. Adakah faktor memang apakah hanya satu-satunya faktor si hormon satria tadi itu jadi penentu puber kedua ini, atau memang ada faktor-faktor lain? Bu, ternyata ya Bu, kalau lihat dari info terkini gitu ya, masalah rumah tangga itu kan nggak cuman selesai di tahap awal pasca atau gitu ya, ada aja tuh ujiannya tuh ya. Apalagi kalau yang udah di usia-usia pernikahan di atas 20 tahun, belasan tahun tuh, rata-rata kan ujiannya tuh kalau nggak datang pil, will atau gimana? Pendapat Ibu gimana? Ada nggak sih pil dan will itu? Iya ya, kan tadi dibilangnya terus-terusan ya. Ternyata dikira kita kan pubertas sudah ngalamin tuh, berarti kan udah selesai ya. Tapi ternyata enggak ya, gitu ya. Memang sih, apalagi kemarin kan kita sempat ngebahas ya tentang pubertas. Terus kemudian yang kedua kan, berarti puber kedua. Emang ada gitu puber kedua tuh? Secara Islami juga emang ada? Iya, mau bilang nggak ada. Boleh, Faktanya kan sih? bapak-bapak tuh suka menanti apa menunggu atau gitu sih. Pil-wil tadi ya. Tapi kan nggak bisa juga gitu ya, nggak bisa nyalahin cuma satu pihak, hanya laki-laki saja, karena ada pasangannya, benar nggak Bu? Iya benar. Sendiri. Assalamualaikum Teh. Salam. Ngobrol apa nih? Kan dari rumah tangga apa diuji? Diuji ya. Ada ujiannya nggak? Rumah tangga pasti ada ujiannya. Dan nggak usah dibilang-bilang ya ujian.
Tadi kamu ngomong tentang puber, Iya, puber. juga Bu Ika. Kita kan beberapa waktu pekan yang lalu ya, kita coba upload konten tentang puber. Dan ternyata respon dari sahabat MK itu Bagus. bagus. Ngeri Bagusnya dong. gimana? Dan- Bagus. Ngeri nggak sih? Bagus Banyak dong, Iya, banyak yang gimana? ngalaman dong atau pada pengen tahu nih tentang Nah puber. itu Bu, Gimana? jadi kayaknya kita perlu lengkapin karena banyak sahabat MK yang masih penasaran sebetulnya puber itu Ada atau ada gitu ya, Atau hanya sebuah pembenaran atau seperti apa benar. gitu. ya boleh tuh undang aja tuh Bu. Ibu ada ini nggak apa siapa gitu yang Oh iya, pakarnya ada. saya ke ahlinya. Hari ini kan mau datang ya Bunda Evi ya dari Siapa? konselor Oh. anak konsultan anak dan Keluarga. keluarga. Oh Bunda Nah, mungkin Evi bisa yang bisa kita bahas tuntas ya. Berarti secara ini ya konsultasinya ya. cara konsultan. keilmuan mungkin ya atau terus Keilmuannya, gimana ya. sih solusinya ya buat ini? Iya, Iya iya. sih Oke, benar oke. sih. Menarik, Nggak cocok. bisa opini kita ya kalau masalah itu ya. Nanti kan berarti Bunda Evi mau datang ke sini. Berarti sebelah sini ya duduknya ya kan Diri ya. Oh, Jadi iya. pindah aja. Oke. Jadi langsung nih Bu, Ya kita pindah-pindah ngobrol. aja lah. Ntar lagi ya Bunda Evi datang tuh. Oh iya. Ya jadi gitu Kang Der, mendingan daripada kita salah ya ngasih input, ngasih inspirasi ke pendengar MK, kita bikin episode 2-nya nih. Episode 2-nya. Bab puber ya Bu ya, kita bahas Puber kedua kemarin, ya. puber kedua itu apa sih, apa bener ada atau terus gimana sih cara ngatasinnya kalau ternyata ada. Nah ini yang jadi pertanyaan-pertanyaan juga sahabat MK yang udah nonton kemarin. Udah nonton kemarin ya. Sama ya usianya juga udah mulai masuk. Ya buat kita lah, aku udah lewat ya. Sudah ya. Memang Udah, kayak Bu. udah lah jangan. Gimana, Gimana Bu? kan ada Bunda Evi insya Allah datang dari konsultan anak dan keluarga. Mau datang Alhamdulillah. kita ke sini. Kita lagi. Sekalian aja ya, Iya. kita mudah-mudahan nanti kita bisa ini. Betul. Halo, assalamualaikum. Aduh, ada apa nih? Ada apa nih? Obrolan keluarga Bun. Masya Allah ya. Tidak habis-habisnya keluarga Maya. Tidak Bun. Sampai akhir hayat ya. Ya, Bun, betul betul. Ibadah terpanjang. Alhamdulillah, Masya Allah. Semoga lulus ya. Betul betul. Ini gimana nih Bun, kan dari punya masalah. Kita sudah sama Bunda Evi ya sekarang, TST BK juga sahabat MK. Karena di konten kita yang sebelumnya ini sahabat MK kayaknya masih penasaran Bunda Evi ya. Dengan lebih khusus sebetulnya puber kedua yang jadi topik. Iya. Sensitif sekali ya. Tapi sebelum kita ngobrol banyak tentang puber kedua, sahabat MK juga nampaknya pengen kenal lebih lengkap dengan Bunda Evi. Jadi boleh Bunda Evi sambil menyapa sambil memperkenalkan juga. Siap, Alhamdulillah sahabat-sahabat MK, saya Evi. Tapi insya Allah sahabat-sahabat semua memanggil saya Bunda Evi karena berasal dari rumah gitu, masuk ke dari domestik kemudian ke eksternal gitu. Insya Allah mungkin kalau saya katakan bahwa saya ahli kayaknya tidak sampai ahli. Saya mungkin teman diskusi saja atau sahabat para bunda dan sahabat anak gitu ya, insya Allah ya. Kalau kedudukan ofisialnya mungkin konsultan gitu di YDTR ini gitu, insya Allah. Aktivitasnya yang utama ada profesinya ibu rumah tangga dengan 3 orang anak dan 1 suami. Itu profesi utama yang insya Allah inginnya personal branding mungkin ya, ibu profesional, karena insya Allah inginnya seperti itu gitu. Yang lain bonus saja. Insya Allah. Jadi pengalaman jadi ibu rumah tangganya lebih banyak ya Bun ya. Luar biasa, ada yang lebih senior sepertinya. Saya baru 26 tahun. Masya Allah. Boleh spill dikit Bun, berarti putra 3, putra putri. Iya, putri, putra dan putri. Suatu generasi nggak mereka Bun? Milenial Ya, atau Gen Z atau Jet. Gen Z Ya. semuanya? Jet semua. Putri yang pertama 2000, yang kedua putra 2003, yang terakhir 2005. Jet semua. Oh iya. Masya Allah. Masuk jet. Berarti pas nih kalau kita belajar buat kita keluarga yang punya anak-anak di Gen Z ya. Tapi sebelum belajarin anaknya, kita mau beresin diri sendiri dulu. Masya Allah. Ya luar Biar biasa. dapat ilmunya ya. Ini gimana Kang dari kemarin tadi kan ada banyak pertanyaan tuh. Iya, sebetulnya tadi ya topik yang utama pengen kita gali lebih lengkap. Tapi
jadi penasaran juga sama Bunda Evi tadi yang sudah kenalan dikit ya Bunda. Kalau Bunda kemudian memilih untuk fokus, mungkin ini jalan dakwahnya Bunda gitu, di keluarga itu ada latar belakang sebuah kejadian yang mungkin jadi memicu Bunda untuk lebih fokus atau seperti apa Bunda? Ya itu jalan dari Allah ya, dan kebetulan jadi ada emosional ya sedikit ya, karena memang cerita yang Allah tetapkan untuk saya episode sangat luar biasa ya. Seorang Evi dulu ambisius dengan pendidikan dan karir, gitu. Tidak kepikiran loh untuk nikah. Oh gitu. Kepikiran menikah, tapi setelah selesai S2 atau S3. Jadi luar biasa. Oh, itu S3 dulu, S3? Iya, kepikirannya begitu. dalam Kepikirannya impian seperti itu. targetnya. Iya. Kemudian orang tua ketika saya belajar di luar di Eropa, orang tua memanggil karena cemas mungkin ya. Pulang dulu menikah supaya beban ibu tidak menjadi beban katanya ya. Nanti dilimpahkan pada suami mah. Iya, Kalau iya. teteh mau bagaimana itu tanggung jawab suami. Karena memang single parent ya gitu. Kemudian saya pulang dengan tekad nyari jodoh nih harus, karena untuk menuntaskan perintah ibu gini-gini juga tidak mau melanggar aturan orang tua mah ya gitu, takut nggak berkah nantinya sekolahnya. Jadi pulang ke Indonesia itu hanya untuk menikah. Jadi betul-betul mencari melamar katanya Mencari ada jodoh gitu, ya dulu katanya suka pada saya, jadi saya menanyakan mau nikah dengan saya. Dan kebetulan belum menikah. Iya, saya belum menikah Kebetulan gitu. belum menikah Belum juga. menikah, ada syarat untuk pulang lagi harus menikah menikah dulu dulu. gitu. Iya. Jadi Berarti Bunda mencari yang dulu ngecengin Bunda. ya gitu. betul, yang ngeceng. Jadi circle-nya pasti circle terdekat, Oh, circle geng ya. Iya, Ya, iya. dan mereka yang sudah paham gitu. Dengan berbagai cara Allah gitu. Setelah yang kelima ditanya, itu yang paling siap. 2 bulan lagi. 5 Bun? Ya, saya menanyakan pada orang yang ke-1, ke-2, ke-3, ke-4. Jadi Luar biasa. saya istiharoh dulu. Maksudnya Kan unik ya, maksudnya saya istiharoh, ya Allah, kalau yang pertama saya katakan, hayu kita nikah, dia bilang yes atau ya, itu yang saya pilih. Jadi nggak, atuh ya 2 bulan lagi mah persiapan kayak gitu, itu sinyal yang mudah saya pakai gitu. Dan melalui tolong Allah keluhnya itu gitu. Harus siap gitu. Harus siap karena cutinya hanya 3 bulan, harus langsung kembali lagi. Jadi latar belakang itu yang memang pasti berat buat Ikhwannya ya. Ya juga sobat gitu ya. Tapi untuk nanti ditinggalin lagi kan luar biasa. Nah hanya 1 orang ini yang memang Allah berikan ilhamnya gitu. Iya, ada Bunda itu. Iya, jangankan 2 bulan, hayu mau kapan? Seminggu lagi, bulan depan atau kapan? Hayu. Gitu. Bunda nggak malu, kan perempuan biasanya kan ada tabu. Karena makanya circle-nya circle terdekat. Kan Oh mereka iya iya sangat- yang sudah paham ya, Iya. sudah sahabatan. Betul, saya leader banget, ambisius, sangat mencintai pendidikan, sangat mencintai proses itu, buku dan lain sebagainya. Jadi relationship antara pria dan wanita tuh tidak penting buat saya. Maksudnya hanya sebuah relationship sosial gitu ya. Jadi tidak ada bapernya loh gitu. Jadi nggak mengenal virus merah jambu gitu. Ya pasti ada, tapi kalah Kan ada. dengan impian. Harus targetnya begini-begini gitu. Jadi jauh lebih itu mungkin ambisinya jauh lebih itu karena memang yatim di usia 7 tahun akhirnya punya 2 adik yang membuat saya jadi harus mengcover ini dan itu gitu. Nah itu dia proses yang agak sisi orang bilang mungkin cerdas tapi blow on gitu. Jadi saya menikah tidak berpikir kalau sudah menikah itu bukan hamil. Oh, tadi menggugurkan tadi ya, menggugurkan kewajiban gitu. Saya bingung, ini kenapa bisa hamil? Jadi tidak berpikir sampai ke situ detailnya. Jadi kemudian langsung udah Iya, ya. tidak haid lagi, langsung hamil. Gitu ya. Langsung. Nggak butuh waktu lama gitu, Iya. nggak boleh mandi dulu gitu. Jadi harus boleh menikah dan orang beragama tidak mau nikah, mau kawin, Iya. tidak ada bedanya. Iya. Tapi tidak boleh beasiswa itu tidak boleh hamil. Oh, Karena beda terikat beasiswa. Iya. tapi kan hamil Ya lalu kemudian. hamil. Jadi ya sudah sebagai Langsung balik. ya harus mundur. Oh. Jadi itu nanti balik lagi ke sana di Setelah. luar kandungan. Oh. Nah, selesaikan dulu dan mama mertua juga satu pikro nih sama saya. Oh, Udah, tapi kalau udah alhamdulillah. hamil nanti balik lagi biar sama mama.
oke mah, jadi saya semangat. Suami mah langsung terserah Bunda, terserah Bunda. Tapi dia tuh sangat tahu karena karakter saya seperti apa. Oh iya Dia iya. memang udah jodoh ya. Jodoh. Nah, pas lahir saya baru merasakan ada seorang makhluk yang saya jatuh cinta pada dia. Mm-mm. Karena proses jatuh cinta kepada suami belakangan mulai proses. Iya. Baru malah oke, malah dengan anak ya. Nanti misinya luar biasa. Oh, Kenapa ada seorang makhluk yang tergantung ketika menyusui? Wah, ajaib sekali. Sedangkan Masya Allah. gravitasi bumi itu tersedot ada satu anak. Wah, baru pertama kali saya jatuh cinta. Aku merindingnya dengan cerita Bunda tuh ada ruhnya gitu ya. Ya, jatuh cinta gitu. Itu seperti dibalikan segala sesuatu. Ketika ditanya mau kembali lagi, tidak. Oh, Masya Allah. Tidak ada, gugur semua Allah Maha membunuh. Semua ambisi itu, semua Tidak ada ambisi, kayaknya semua. ada bekas-bekasnya sedikit pun. Oh, Udah gak menarik lagi gitu ya. tidak menarik Sama lagi. pada Nah, buat Padahal impian Bunda itu Iya, awalnya. udah dari kecil pun saya sudah punya tak, 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 tak. Jadi saya goal oriented. Semua by target, ada prosesnya gitu. Nggak random, harus melalui target. Ada target yang jelas gitu. Apa yang harus dilakukan step by step. Jadi ketika ada makhluk ini yang membuat saya luluh lantak dengan jatuh cinta itu, luar biasa jatuh cinta banget gitu. Berubah kehidupan Bunda berarti. Sangat, semua paradigma teralihkan. Tapi karena potensi belajar itu tetap ada, saya alihkan untuk mempelajari makhluk baru ini. Oh, How can I do for you? Nah, ini makhluk yang tidak bisa apa-apa, harus bisa apa-apa. Kemudian saya menggali itu, semua menggali dengan sangat total di situ. Sampai menimbulkan silabus. Nah, silabus jelajah fitrah timbul dari situ. Jadi memang pengalaman Bunda gitu. Ya, dan dipakai di sekolah, sudah diuji Oh, di preschool gitu ya, karena memang itu yang paling konsen di Golden Age-nya. Kemudian dipakai di Malaysia juga, kita uji sudah sangat oleh salah seorang profesor di Malaysia juga kita menguji ini nih, silabus ini, fitrah ini gitu ya, sampai ada tahap-tahapan. Jadi tahapannya 0 sampai ke 63 tahun plus karena diambil dari Sirah Nabawiyah. oh, iya, Dari iya. kefitrahan yang memang Allah berikan ke setiap fase itu, termasuk fase yang tadi puber kedua. Apakah itu fase dari Allah atau bukan? Nah, karena silabus dari fitrah itu 0 sampai 63 dan saya membaginya level-level 0 sampai 18 itu level pertama, 18-25 level kedua, 25-40 level ketiga, dan level keempat 40-63 plus. Karena itu diturunkan dari kejadian-kejadian. Kalau 0-18 karena kita formal ya, jadi itu sesuai Pendidikan formal. mohon. Nah, jadi ada 4 fase. Bunda, sebentar sebelum kita masuk nih ya Iya, ke iya. puber kedua. Ini belum selesai nih Bunda, yang tadi Iya, Bunda boleh. cerita Bunda nih Iya, ya. iya. Kan gini, nah betul. Sebelum nih ya, belum masuk nih. Tadi kan Bunda cerita tuh bagaimana apa fase terbaliknya Bunda kan, malah saya melihat dan saya deg-degan, mungkin teman-teman yang lain juga deg-degan ya. Ketika deg-degan pas merinding ya, karena kan ya merinding ya. Karena gini Bunda, apa sih? Pemikiran Bunda itu kan terjadi dengan anak-anak sekarang tuh yang nggak mau nikah, yang nggak mau apa, sampai akhirnya dia mengejar karir gitu kan. Tadi saya deg-degan gitu ya, halah ini gimana gitu kan ya, tapi ternyata kan akhirnya tuh muncul gitu ya sesuatu hal. Nah mungkin bisa nih ngasih masukan ya, sharing ke anak-anak muda yang sekarang punya pemikiran seperti begitu, itu penting nggak sih atau apa ya, benar apa enggak gitu ya. Tapi justru kan tadi justru malah sebetulnya yang fitrah itu yang bagaimana, yang baiknya itu yang bagaimana. Karir mungkin boleh, tapi apa nih gitu loh yang didapat dari Bunda. Luar biasa ya. Mungkin ada beberapa faktor ya. Faktor pertama yang memang kalau sudah datangnya dari seorang ibu berarti ada greget doa yang menembus ke langit kayaknya ya. Mungkin faktor yang utama itu ya. Karena saya belum menikah. Ya, kekuatan doa. Yang kedua, Ibunya Bunda ya. Ibunya Bunda ya. Itu yang cemas gitu ya. Mungkin kecemasannya disalurkan melalui perintah dan pasti doa ya. Agar anaknya yang pertama ini
diluluhkan hatinya mungkin ya. Karena untuk pergi ke sana kami bukan dari keluarga yang bisa ke luar negeri kayak ke Cicahem gitu. Iya. Harus effortnya sangat tinggi gitu ya untuk mendapatkan beasiswa ke sana. Nah, kemudian segala sesuatu sebadung-badungnya saya mungkin ya, saat itu ambisi-ambisinya badung ala itu gitu. Mengambil sebuah tindakan itu harus dialog dengan Allah, istikharah. Jadi kalau apapun yang terasa seperti tidak dikabulkan atau tidak sesuai dengan mimpi, tapi Allah menyertai dengan perubahan hati yang rela. Jadi bukan terpaksa, tapi hatinya tuh langsung dibagikan. Ajaib sekali. Karena memang suami ini tahu kalau saya ada keunikan itu, gitu. Jangan dilarang. Kalau dilarang dia akan tambah menabrak kan. Ya. Jadi dia juga mainnya dengan jalur langit. Karena sudah jadi suami, ya proses menikah itu dia pakai jalur langit. Dan saya juga selalu meminta ini sudah diberikan pilihan gitu. Ya saya insya Allah jawaban pertama yang dia ucapkan gini, Alhamdulillah. Berarti itu udah kalimat tauhid. Ya. Alhamdulillah akhirnya kamu mau menikah juga. Karena dia tahu sekali karakternya. Ayo kita menghadap ke Uwa karena saya diwalikan ya kepada kakak dari bapak. Ayo kita menghadap Uwa. Mau kapan? Jadi itu proses dari meminta izin istikharah itu menjadi segala sesuatu pojok buat saya. Jadi mau punya, kalau anak muda sekarang mau punya impian, karir dan lain sebagainya, kuat-kuat doa aja, gitu ya. Doa. Iya. Siapa pemegang doa tertinggi, tahta tertingginya siapa nih? Kalau orang tua yang pentingnya. Kalau suami, ya suami gitu. Dan diri kita, sesungguh-sungguhnya kita, nothing kalau tanpa Allah. Jadi bekal itu, kalau gerakan ambisius itu ada gerakan manusia. Tapi udah, kalau sudah tunduk sama Allah, ya sudah. Jadi jangan pernah meninggalkan, selalu menyerahkan sama Allah. Jadi tetap dipandu ya. Iya. Bisa kita salah jalan atau salah melangkah. Nggak soleh-soleha banget. Nggak soleh banget. Saya tuh nggak soleh-soleha banget. Biasa biasa aja. Wanita karir ya, gitu. Kan terlihat Bunda tadi ambisiusnya, jadi betul ya itu. Jadi pasti itu. Iya. Yang sekarang saya memahami, anak muda memang begini. Nah itu. Betul. Jadi kalimat-kalimat yang sering ada di rumah gitu. Aduh kita makan apa ya sekarang, mau ini atau ini, biasanya gitu ya. Istiharo bola yuk gitu. Udah tadi istiharo aja. Jadi anekdot kerian gitu. Bahwa segala sesuatu tuh ya udah kasihkan ke Allah ya, itu mah ini ya. Dan itu jangan asing ya Bun. Kalimat itu harus biasa betul. Milih jurusan apalagi ya mau kemana gini. Udah istiharo belum? Izin dari Bunda kumaha Allah kan. Jadi gitu ya Bunda ya tadi untuk pesannya mungkin tadi satu ya, jangan sampai kita dalam sesuatu hal tuh harus senantiasa melibatkan Allah jadinya biar. Melibatkan Allah. Nah, kita mungkin akan coba gali lebih lengkap nih ke topik. Kalau bisa dibilang topik utama obrolan kita ya, karena menyambung konten yang sebelumnya yang ramai banget tuh tentang puber kedua. Tapi sebelum ke puber kedua, kalau dinamakan puber kedua berarti ada puber ke satu ya? Iya, pubertas. Iya. Fitrah itu ada di fase mana Bun? Kan ada 1, 2, 3, 4, puber itu di fase berapa? Memang ada puber kedua juga kan gitu. Iya. Gimana Bun? Sebetulnya di level pertama atau fase ke-1 dan kedua, sekarang banyaknya kedua. Fase kedua itu adalah 12-15. Nah, di situ pra-akil baliknya di fase ke-1 0 sampai 7 tahun, fase kedua 7 sampai 12 ya. Nah, pra-akil balik kemudian akil balik ditandai dengan laki-laki dengan wet dreamnya, perempuan dengan haidnya gitu. Nah disitulah fase puber gitu, yaitu melonjaknya semua hormon dimatangkan gitu. Jadi kalau misalnya kita melihat bahwa perempuan yang haid itu organ
reproduksinya sudah disiapkan sama Allah untuk siap Bisa digunakan. iya bisa reproduksi gitu ya. Tapi kan sekarang maju ya, maju 9-10 tahun sekarang Iya. sudah banyak di Nah, SD yang sudah haid. Tapi kan masa karunya ya sudah dinikahkan gitu ya gitu ya. Tapi secara itu sudah disiapkan, dalam artian sudah disiapkan tuh cikal bakalnya terus udah ada gitu ya. Nah fase-fase ini pas disebut puber, di mana dia Allah berikan fitrah seksualitas gitu ya, ketertarikan kepada lawan jenis, itu fitrah ya, itu fitrah. Jadi nggak boleh suka gitu ya, jangan yang nggak boleh itu kita suka, itu fitrah pemberian Allah. Virus merah jambu atau lope-lope itu kepada lawan jenis fitrah, dan kita kenalkan kamu nanti akan jatuh cinta. Suka kepada lawan jenis gitu ya, suka gitu ya, tapi bukan berarti harus memiliki gitu, karena memang memiliki itu syarat dan ketentuan berlaku. Tapi kalau kamu mau memiliki, bunda nikahkan gitu ya, jadi langsung jiper. Jadi senangnya, sukanya diperbolehkan ke lawan jenis, dan itu menjaga fitrah, tapi dengan syarat ketentuan yang berlaku, tidak dinyatakan, tidak menembak gitu ya. Iya, harus biar kalau kamu mau curhat juga ke bunda, alhamdulillah. Kalau tidak mau, nggak apa-apa, curhat aja sama Allah atau diari atau teman terdekat kamu. Oh, nggak boleh dipaksa ya? Nggak boleh harus sama dipaksa, bunda, itu nggak usah. itu hak prerogatif mereka. Tapi yang nggak tahan oge gitu, dan Pasti ya, ciri-cirinya juga udah tahu lah gitu. Lebih perempuan lebih pengen touch up, ngagelis gitu ya di usia-usia awal SMP gitu ya, udah mulai rambutnya atau kerudungnya pengen kayak matching dan lain sebagainya, udah kelihatan lah. Pakai lip balm karena itu ya, skincare gitu ya, itu udah tanda-tanda. Dia puber, walaupun dia belum haid, Bun. Pra itu sudah pra, ada. sudah. Jadi pra akil balik itu atau puber itu ditandai dengan biasanya pas kelas 5, kelas 6 sebel sama anak laki-laki, tapi itu sebenarnya cari perhatian, karena kalau sebel kan berarti dia merhatiin, nggak mau sama sekelompok sama laki-laki mah suka kacau, nggak mau kerja, biasanya gitu kan mereka. Itu tuh sebenarnya tertarik pertama kali, karena kan kalau misalnya yang sebel kan berarti laki-laki mah suka ini kan berarti merhatiin, tapi dikamuflase gitu. Nah baru udah iya baru nanti capar-caparnya teh, ih kamu mah gitu ya, dia kayak judes-judesnya gitu loh perempuan gitu ya. Nah baru itu nanti dimodifikasi dengan naluri mereka di SMP, tapi sesuai dengan stimulus. Kalau SMP-nya misalnya dipisah atau diberikan stimulus untuk ini adabnya, adab bergaulnya, fitrah seksualitasnya dikembangkan secara sehat. Kalau udah fitrah mah pasti sehat ya gitu ya. Nah sudah sesuai dengan ketentuan Allah, maka mereka beriring sehat, ditumbuhkan rasa sukanya kepada anak laki-laki, atau dari perempuan ke laki-laki, atau dari laki-laki ke perempuan. Jangan pernah jatuh cinta pada laki-laki misalnya, pesan itu yang timbul ya, dia nanti jatuh cinta pada perempuan gitu, nggak tuntas itu ya perintahnya gitu ya, nggak boleh itu dieksekusi dalam bentuk menyatakan atau ada special relationship gitu ya. Nah itu yang itu harus tuntas gitu stimulus itu. Berarti orang tua juga harus tahu ya, kita nggak boleh juga melarang-larang seperti itu gitu, dijaga saja. Kenalin dong gitu. Bunda dulu juga jatuh cinta banget sama teman SMP yang juara ke-1. Jadi saya teh memang ngadak-ngadak jatuh cinta teh selalu yang ranking ke-1. Tergantung profil. Iya gitu kan, kaset gitu itu kan. Tapi pindah. Udah gitu ya, untuk kenapa sih dia bisa ranking ke-1, suka gitu. Suami ranking berapa Bunda? Ke-1. Qadarullah ya, qadarullah. Nggak akan jauh. Iya, karena teman sekelas. Jadi teman sekelas karena segeng gitu ya gitu. Ya qadarullahnya itu gitu. Jadi ya siapkan yang ranking ke-1 merapat gitu. Tamah Reina ya. Jadi dikenalin bagaimana saya berproses ke anak-anak gini-gini. Ternyata si Bunda teh nggak so cuci ya, so apa gitu ya. Nggak ada gap gitu ya. Kok ngalamin kayak kita gitu, kita misalnya so cuci, Bunda mah nggak pernah ini. Kalau kenyataannya memang saya pernah, mau gimana lagi? Bohong ya. Iya gitu. Nah itu fase fitrah dan itu biar fair gitu. Kita biar fair, tapi kemudian wujud yang mereka kenali sekarang adalah bundanya yang seperti ini, yang mengalami
ditransformasi gitu ya, menjadi seseorang begini dan begini. Serius kalau tentang mendidik anak jangan seperti air mengalir, karena memang ada silabusnya termasuk ketika mengetahui ternyata di usia nanti saya berhadapan dengan suami yang satu angkatan, berarti ada fase yang sama yang saya akan itu juga berkah buat saya. Berarti bukan berarti saya nyuruh setiap pasangan harus sama ya, seangkatan enggak ya. Itu mah sudah qadarullah dari Allah kalau sekarang udah nikah gitu. Udah fasenya ada yang beda 5 tahun, 10 tahun. Harus paham gitu. Fase-fase tersebut baik dari laki-laki, baik dari suami ke istri, istri kepada suami. Nah, saya barengan gitu karena seusia gitu. Oh, ini ada hormon nih yang sebetulnya bukan puber ya, tapi ciri-cirinya agak mirip puber waktu yang pertama. Maka orang umum bilangnya puber yang kedua. Tahan dulu Bun, bentar. Nah, itu Saya masih belum selesai sama puber anak yang pertama yang awal tuh ya. Jadi harus gimana Bun disalurkannya tuh hanya cuma ngomong atau memang dia tuh ekspresifnya ke bentuk lain atau disalurkan dengan olahraga atau gimana Bun? Nah, kalau perempuan kan berbeda ya. Ada misalnya ya dia tebar pesona lah atau apa gini. Kita clue-cluenya. Kalau yang tebar pesona recehan. Jadi saya tuh ngomongnya ini pakai bahasa mereka recehan. Harus berkelas lah. Iya. Kamu bilang nggak level. Iya. Kita tuh harus punya rasa harga diri gitu. Jangan sampai nyari perhatian gitu loh gitu ya. Itu yang saya tanamkan kepada anak perempuan gitu ya. Jadi perempuan. udah ya kamu suka berbeda dengan kamu, cara kamu nyari perhatian itu sangat berbeda. Kamu suka babnya berbeda dengan cara kamu harus nyari perhatian. Gitu. Tapi kalau kamu pengen memiliki dia, dikawinkan gitu. Coba saya suruh ya jaya makan gitu ya, kan berbeda sama ini ya. Itu saya juga misalnya saya Bunda jatuh cinta pada ini waktu SMP itu menyangka dia teh pangeran berkuda putih paling wow. Pas masuk SMA nggak ada apa-apanya gitu ya. Pas masuk lepas SMA nggak ada apa-apanya yang kemarin. Jadi yang pertama kamu jatuh cinta itu seolah-olah dia yang paling wow gitu. Nah nanti Allah kasih clue ketika ijab kabul dia yang paling wow. Jadi wow itu kan istilah mereka ya, yang paling gong itu ketika kamu ini perfect buat kita. Nah, jangan lupa pas waktu pemilihan itu kamu istikharah, pasti Allah kasihkan yang terbaik. Nah itu nggak apa-apa. Jatuh cinta mereka menganggap si Fulan mah gitu ya, paling pintar, paling gagah, paling sitpek atau tapi nanti itu baru SMP berapa orang sih gitu kan. Kuncinya komunikasi ya Bu. Komunikasi, ceritain aja mereka ada anak saya kan ada yang ekspresif, ada yang cuman dia tahu atau dia merah-merah. Dan saya teh tahu ya gitu ya, langsung gitu. Oh, dia sudah ada gitu ya. Tapi saya nggak ngorek-ngorek siapa. Tapi pertolongan Allah ada aja karena circle-nya terbatas ya, komunitasnya terbatas, jemaahnya terbatas. Misalnya, Bun, ngagosip yuk, naon cenahnya anak saya erek nembak anak didinya, gitu ya, misalnya gitu ya, gitu. Oh, sesuatu yang biasa antar ibu, antar emak. Oh iya, berarti yang antar yang merah jambu nate eta gitu. Tapi sikapnya gitu. Kumaha didinya gitu. Ya saya bilang gini, oh ya sama. Jadi saya tuh harus memang kena. Jadi karena lingkungannya terbatas. Diomongin sama orang tuanya, jadi saling ya Bun ya. Iya, kalau memang ada, kalau memang kena, kalau nggak kena ya jangan jadi sok kena. Itu mah minta perlindungan Allah aja. Ini masalah ini to be continued Bun. Nanti kita bahas di channel selain ini ya. Jadi ini Mbak puber kehijau atau puber kedua nih yang sudah berapa? Ini jadiin target ya kita hari ini ya. Mau diteruskan nih puber kedua teh apa gitu ya. Nah itu puber kedua itu memang ada hormon juga yang bertindak. Jadi kalau kita perempuan menopause, laki-laki ada andropause gitu. Oh, ada. Jangan dibahas ya. Jadi sebenarnya yang kalau mau dekat ke perubahan hormonal gitu ya, endokrin gitu ya, itu ya berarti kedokteran sedikit ya. Puber itu nggak ada di kedokteran tuh, di medis itu nggak ada, tapi perubahan hormon pasti ada. Nah, andropause itu di mana hormonnya laki-laki yang kita sebut si raja gitu, sang raja atau testosteron ya, di usia nanti itu akan menurun.
walaupun penurunannya itu cuma 1%, setiap fase dia mulai menurun, tergantung ke gaya hidup. Nah, baik itu secara fisik, makanan gitu, ataupun pola pikir. Nah, testosteron itu lambat menurunnya, sekitar 1% di setiap tahap. Tergantung kita ya, kualitas kita menjarang olahraga, perokok, misalnya maaf ya, minum atau dan lain sebagainya. Pokoknya Itu cepat turun. Cepat turun, merokok, minum gitu kan ya. Tapi katanya kalau laki-laki itu nggak pernah tua, Bun. Mudah terus. Menghasilkan maaf ya, misalnya menghasilkan sperma iya, tapi tetap ada penurunan testosteron. Kalau kita penghasil itunya sudah Sel-selnya tidak selesai. ada. Nah itu jadi bukan berarti nggak pernah menolak tua gitu, dan itu karena memang spermanya saja yang memang itu. Tapi penurunan dari si hormon sang raja yang mengendalikan itu sudah ada penurunan. Tapi luar biasanya Allah, masya Allah. Tidak semata-mata kalau misalnya puber kedua itu adalah kutukan bagi si perempuan atau si istri ya, si suami ya misalnya, aduh deg-degan gitu kan, ada yang reaktif gitu ya, takut banget gitu. ya, atau diada-adain laki-laki udah ini, wah saya harus puber kedua misalnya karena ada gitu, bukan, itu tuh karena misalnya penurunan dari sang raja atau hormon sang raja, tapi Allah membuat ya memang keseimbangan hormon itu Allah yang buat. Menaikkan hormon lagi namanya vasoferin gitu. Nah, itu yang ini turun, ini naik. Ini hormon apa? Ini disebutnya hormon kesatria kalau kita bilang gitu. Ada raja, ada kesatria. Ada, iya. Ini turun, ini naik sama Allah, dinaikkan. Apa sih ini? tuh? Iya, kalau misalnya ini turun, nah kalau ini naik kalau ciri-ciri yang kita bisa kemukakan ke orang umum adalah si sang kesatria itu selalu melindungi orang-orang yang disayangi gitu. Dan hormon monogami, maaf gitu ya, si setia kan gitu, si betul-betul kesatria kan, jadi setia, dan disebutnya selalu ingin pulang ke rumah. Jadi ada rumah, jadi harus ada rumah tempat dia pulang. Ini hormon itu naik, ya ini turun, hormon itu naik gitu. Itu yang sehat itu hormon itu yang naik. Ini turun karena memang fitrahnya, fitrahnya ya, iya kan pasti kamu itu langsung jadi kuda, terus kuda pacu ya. Dan emang itu fitrah, itu nggak boleh menolak itu gitu. Tapi penurunan persentase itu sesuai dengan gaya hidup ya gitu ya. Nah ini penurunan, ini naik. Jadi ini tuh benar-benar kalau ini turun, jadi ini tuh si hormon setia teh naik. Jadi cukup yang di rumah. Nah masalahnya yang di rumah memvalidasi atau tidak, ketidaktahuan sang istri, yang si suami kalau masa itu adalah ingin dipuji, lebih cerewet, ingin divalidasi, agak-agak manja, dan memang hormon seksualnya, hasratnya itu tinggi, tapi kepada satu orang itu, tapi namun istrinya tidak mengetahui, bukan tidak melayani mungkin ya, tidak tahu fase itu dia akan meminta validasi keluar, tidak ada tempat rumah bagi si hormon itu. Karena kan mungkin ketika semakin istri itu kan semakin tua, semakin itu makin banyak capek kan, belum ngurusin anak, belum ngurusin rumah tangga misalnya ya jadi kan. sama suaminya agak jadi agak suaminya malah kaget, kamu bantuin dong, aku di rumah udah capek kan, malah begitu sama gitu Ibu gitu ya. Akan gitu, kalau misalnya pasti penurunan itu ada beberapa orang yang tidak menjaga sehingga disregulasi si sang kesatria, si hormon setia ini. Apa yang bisa terjadi penurunan, ini turun gawat ya. Ini kesetiaannya menurun. Stres gitu. Ya betul. Pertama tidak ada rumah tempat dia pulang. Jadi sering ingin ngebonding gitu sih, itu teh sering ingin disentuh, menyentuh, itu teh ada fase-fase itu teh. Jadi kelihatannya bapak beger deui atau puber deui, bukan. Tapi kalau istrinya tahu itu fase-fase itu tinggal difasilitasi atau divalidasi gitu. Nah, yang misalnya di rumah tangga itu faktor tertinggi. Seketika hormon itu datang, itu tidak divalidasi. Yang kedua, stres, gaya hidup gitu ya, dan lain sebagainya yang tidak sehat mah, yang terlalu mah yang pasti akan membawa perubahan hormon itu. Itu yang menyebabkan harga diri sudah kejenuhan di rumah tangga, harga diri juga dia ingin divalidasi. Nah,
Qadarullohnya di fase-fase 35-40 karir kan sudah jadi lebih ajeg ya. Ya ini mah merintik apa di ajeg. Ada fasilitas dong untuk ngagaya. Kan akan lebih centil sih itu tuh si Hermon itu teh ya ngagaya ingin dipuji nu muji Yang lain. iya wanita lain. Iya. Kan udah 40 tapi badannya tetap sit pack. Hati-hati yang muji Ahwat kayak gitu. Gitu. Jadi jangan pernah. Berarti Ahwat hati-hati. Jangan ngomong gitu ke suami orang ya. Iya. Dan memang itu juga nggak boleh kan gitu. Ini itu wah aku ternyata menumbuhkan rasa kehausan ingin difasilitasi itu gitu ya. Butuh sentuhan, butuh ini hasrat kuat. Dan kan harus balik lagi kitanya yang di rumah. Oh ini fasenya. Makanya ada agreement gitu antar suami istri gitu. Kamu butuh apa? Ya, bilang aja. Kadang-kadang perempuan sibuk dengan domestik gitu ya. So sibuk sebenarnya ya gitu ya. Ingin divalidasi gitu ya. Perhatian juga sih. Iya, kan pastinya bareng gitu. Saya bareng, ya pengen dipuji, pengen ini harus jadi sentuhan-sentuhan yang bisa memfasilitasi kenyamanan suami dan istri karena saya seangkatan ya gitu. Itu difasilitasi bangun tidur, sebelum tidur, touch gitu ya. Betul-betul bonding harus bahasa cintanya adalah touch ya, love bahasa cintanya itu yang dipakai kita ada touch gitu. Kenyamanan dari suami dan istri. Kalau saya misalnya, maaf ya ini tidak bermaksud ini. Kojo saya adalah telapak kaki gitu. Tidak suka yang lain-lain, tapi telapak kaki itu kan udah unsurnya kemana-mana gitu. Dan syarat di situ ya. Iya syarat di situ. Jadi ayah belajar tentang telapak kaki yuk gitu. Dari situ udah banyak. Nah itu kenyamanan, yang mana nyaman, yang mana bisa tidur nyenyak karena perempuan sudah masa 40 ke atas 50 terutama agak susah gelisah tidur gitu. Tidurnya nggak nyaman. Tidurnya nggak nyaman, harus bersih misalnya. Itu tapi individual ya. Sebagian orang gitu. Hari biasa beribu mah moal juga nah gitu. Ya misalnya gitu ya. Nah itu kenyamanan. Nah si suami juga tahu kok kojonya yang mana gitu, ininya yang mana gitu. Dan ada waktu-waktu tertentu kita bonding. Misalnya saya sama suami Jumat makan siang bareng gitu misalnya gitu ya. Ada saat-saat yang dibonding. Betul, dan itu harus jatuh cintanya kalau tekad saya gitu pada pasangan kita. Ya pada diri kita gitu, pada diri kita aja berkali-kali harus jatuh cinta kepada istri atau suaminya ya. Ini kan baru rencana, memang saya selalu pakai rekayasa karena Allah memberikan segala sesuatu. Tubuh kita itu Allah yang berikan, jadi nggak akan ada yang gagal dari penciptaan Allah. Kenapa harus turun, kenapa harus naik, kenapa ini, pengetahuan itu yang membuat kita langsung bisa merekayasa. Nah itu yang bab itu tawakal itu kan harus sejalan dengan ikhtiar ya, kata AA. Tawakal yang benar adalah menyempurnakan ikhtiar kan. Jadi bukan bab yang berbeda kan. Nah ini yang ikhtiar ini pengetahuan kita dan langsung dieksekusi. Nggak berat asal itu tadi kojo-kojonya dilakukan gitu ya. Terus kayak udah makan belum gitu ya. Komunikasi deh. Iya, lope-lope dikeluarin gitu ya. Terus apa baik itu kinestetik, auditori, visual itu diberikan di serbu aja. Jadi semuanya aja ya. Langsung disebut, dicecer gitu. Saya wawancara ke suami gitu. Ayah mengalami itu fase itu kasih tahu ya gitu. Jadi ketertarikan misalnya kok aku rada begini ya gitu. Iya, ada dia jujur gitu. Suami jujur gini. Pas ada kenapa jadi memandang Ahwat itu jadi agak tertarik gitu. Tadinya tidak tertarik, langsung tapi tahu ini fase itu dan ini yang menyebabkan ini karena sibuk hampir 12 jam di lingkungan yang sama, berarti kan ada berkeliaran Ahwat-ahwat
Ya begitulah. Terus Bunda, kan nggak semua akhwatnya itu yang kalau dilihat ya pengalaman dari teman-teman, iya kan ada juga yang dia nggak cantik banget, ganteng banget atau apa, tapi ya tadi, nah itu dia. Ah udah makan, nanti saya ambilin. Bahkan ada yang dengan pembantunya atau apa kan banyak yang gitu. Tapi Bun menarik Bun, maksudnya kok istri terus sih Bun yang harus Iya, kan istri memvalidasi, memfasilitasi suami gitu. Emang apa sih itu hanya terjadi karena kesatria itu naik? Iya. Terus dia selesai nggak kalau udah lewat masa itu? Misalnya udah 50 Iya, tahun tuh iya. nggak akan muncul lagi nggak? Sekitar 55 itu mengalami masa yang kalau dia sudah ada rumah, dia udah itu karena memang si kesatria itu, hormon itu betul-betul Allah ciptakan hormon setia atau hormon monogami disebutnya. Jadi iya itu, jadi pas udah merumahkan, udah rumahnya itu udah dia akan melindungi orang-orang yang disayangi. Jadi memang dari Allah. Itu Berarti Bun, dari kenapa Allah. kalau yang misalnya dia akhirnya dapat rumahnya di tempat lain, Mohon. terus yang rumah pertama tuh bisa ditinggalkan ya? Karena rumah keduanya tuh udah Jadi mulai rumah, nyaman, ya? jadi rumah itu cuma satu. Karena itu Rumah, ya rumah batinnya itu cuma satu ya gitu ya. Kalau misalnya itu, ya kalau misalnya. Oh itu hanya pelariannya aja sebetulnya. Ya Bisa karena jadi. misalnya kita benarkan ya, karena memang Allah mengizinkan. Gitu. Kalau kita ngelihat dari Syirah, Rasulullah 25 tahun bersama Siti Khadijah usia sampai usia beliau 45 mah masih ya masih beliau Rasulullah kurang lebih 50-an itu betul-betul setia, ibaratnya cuman monogami. Itu pun setelah beliau jadi duda gitu ya. Itu meninggal didesak oleh sahabat-sahabatnya karena segala kan anak-anaknya sudah ini ya, betul, dan turun perintah Allah bab Allah kan maha tahu ya nanti itunya umatnya Rasulullah bagaimana gitu ya. Nah itu bab itu karena perintah gitu. Tapi di sini juga rentan waktunya Rasulullah monogami dengan poligami besar. melewati fasenya Fasenya jauhan mana? Panjangan mana? Panjangan monogami. Monogami gitu. Tapi kita itu jadi pembenaran yang ininya aja, tapi saya tidak menolak itu gitu ya, karena itu udah perintah Allah gitu. Jadi kita yang rekayasa ya gitu. Allah ngasih perintahnya ini, jadi fair gitu, dibuka. Kalau enggak ini. Jadi bukan berarti bebannya di ke perempuan, enggak. Karena punten misalnya yang kembari centil itu enggak cuma laki-laki, perempuan juga. Kalau perempuan kenapa Bun? Nah itu dari hipotalamus itu ya yang lebih besar. Laki-laki kan pembelahan otaknya yang paling besar itu diantaranya adalah hasrat ya. Kalau kita kan berbeda. Kalau kita kesepiannya pun di dalam sirah kan dinyatakan ada suatu masa kamu tahan berapa bulan ke perempuan ya, ke sahabiah ya. Rasulullah menanyakan ya, ternyata saya sebulan tahan, 2 bulan dia 3 di wawancara ya sama Rasulullah gitu. 3 bulan dia tidak, 3 bulan gitu ya. Kalau laki-laki punten sehari aja bisa langsung nikah gitu kan gitu ya. Jadi sudah disetting sama Allah gitu. Maka kita mah nggak akan kayak wow gitu, kecuali yang saya ada kelainan gitu ya. Nah, makanya lebih soft gitu. Kita tidak naon deui sih, apalagi urusan anak gitu. Jadi udah pabaliut kita mah karena porsinya memang itu nggak dominan kan, itu nggak tinggi ya. Betul, karena kandungan teh rahim ya. Jadi sayangnya itu udah naluri sebagai perempuan itu ke bawah ya, ke keturunan gitu. Tapi kita memang harus fair. Ke samping pun ya ke suami kita juga harus ngebonding. Tidak hanya misalnya ayah menjaga bunda nggak dari puber kedua gitu ya. Iya sangat menjaga, betul. Beliau posesif antar jemput. Dia disebutnya sama anak-anak, Bu naik apa? Goyah, gojek ayah. Karena memang sebisa mungkin dijemput diantar, gitu. Sebisa jadi saling mungkin. ngejagain ya Bun ya. Iya, gitu. saling ngejagain. Apalagi misalnya cemburu itu harus ya, gitu ya. Misalnya Bunda lebih publik ya, lebih ke publik gitu. Beliau lebih ke intern jemaah yang lebih kecil gitu. Saya misalnya lebih ke publik yang memungkinkan bertemu dan dilihat oleh orang banyak gitu. Itu lebih beliau posesifkan gitu. Jadi kebutuhan touch nggak usah melarang karena saya nggak bisa seperti itu kan. Leader kan, leadernya seperti apa. Jadi dimodifikasi sama si ayah gitu, sama suami gitu. Sehingga saya tergantung. Sehingga saya membutuhkan touch-nya yang ini gitu, kojonya yang ini gitu. Kalau bahasa suami saya gini, masing-masing harus tahu
kartu trupnya gitu. Jadi maka upacara-upacara kita itu tidak boleh lepas gitu. Terus berkesinambungan, saling menjaga gitu. Berharap sih kita jodohnya itu gitu sampai ke jannahnya gitu ya. Sehidup sesurga gitu bersama beliau gitu. Harapannya itu. Episodenya sekarang sedang ikhtiar untuk tetap saling menjaga keadaan kehausan terhadap kebutuhan hormon. Kalau saya gini ya, jadi langsung logika ya, nggak langsung jangan pakai baper gitu. Kita harus pakai logika gitu. Itu Bun, tapi menurut saya Bun, kan kalau bisa dilalui fase itu, ketika dia fase egoisme masing-masing itu udah beres ya. Iya, iya betul. Nah, kalau celakanya kan kalau bisa dari awal nikah aja masih ego masing-masing tuh, suami masih pengen jadi raja, istri nggak mau dijajah gitu kan, ada pemahaman seperti itu makanya menyebabkan di fase itu berantakan tuh itu Bun, harus nggak egois atau gimana? Kayaknya laki-laki tidak bisa merekayasa keinginan perempuan itu, misal contoh, dia kalau lagi penuh, lagi marah, lagi stres, butuh tempat sampah, dan gak usah dinasehatin karena memang perempuan gak bisa dinasehatin kalau lagi kayak gitu. Kalau ngomong gitu ya, kalau misalnya ya udah kamu gitu, emang tahu ayah apa yang aku rasakan? Ayah itu kan misalnya suami teh, nah itu salah deh gitu. Jadi sudah tahu, sudah paham. Cukup dengerin aja. Gitu. Nanti udah gitu, ya maaf ya tadi bukan gitu ya, gini. Nggak apa-apa, udah biasa gitu ya, paling kayak gitu ya. Jadi betul-betul kalau pas teman saya, mitra saya di biro gitu ya, Bu Ana gitu. Bun, Ali Bunda, kalau Bunda lagi burning out, gitu. Kasar karena nggak pernah curhat sana sini misalnya ya gitu. Karena memang udah dijadikan sebuah amanah aja kalau saya harus menampung curhatan gitu. Dan nanti juga suka stres Bun, ya stres udah wajar, harus punya hormon stres. Harus punya ya? Iya harus punya, yang menyebabkan kita adrenalin, diburu deadline gitu ya. Tapi jangan mengalahkan hormon bahagia, dopamin, oksitosin, serotonin, oksitosin, endorfin gitu ya. Jangan pernah mengalahkan itu. Kalau hormon stres lebih muncul, itu stresnya luar biasa gitu. Hormon stres itu ada stres itu ada dua, ada stres baik, ada stres buruk gitu ibaratnya gitu. Di stres sama eustress gitu, beda-beda gitu. Buruk itu ya itu mengalahkan si hormon bahagia gitu. Nah fase-fase misalnya stres, saya gimana nih cara curhat ke Allah ya, itu mah bahasa itunya gitu ya. Ya kita kan punya tataran syariatnya gimana? Syariatnya tong sampahnya emang suami. Gitu. Jadi ibaratnya betul-betul saya neksit itu di suami gitu, betul-betul buruknya, cerewetnya gitu ya. Kalau misalnya Bunda stabil gini, belum tahu aja. Saya bilang suami yang tahu segala macam muka kita seperti apa gitu. Dan begitu juga itu gitu. Itu curhat dan saya memberikan feedback. Kita juga pasti harus menjaga suami ya. Gitu ya. Dia memberikan tampungan kepuasan terhadap fitrahnya perempuan, banyaknya linguistik yang harus keluar ya, banyaknya validasi yang harus diterima, dan saya juga memberikan validasi usaha untuk fitrahnya tentang hasrat, tentang ini, tentang keinginan yang memang itu fitrah, ingat fitrah gitu, sehingga kalau itu masuk jadi lingga dan yoni, benar-benar seret gitu, tambah ini ya udah memanfaatkan si hormon kesatria bahwa dia harus pulang, akulah rumahmu. Makanya rumahku ada surgaku. Nah ini tagline ini, membangun rumahku surgaku tuh kan ada ilmunya ya Bu. Iya ini gitu, itu aja, nggak usah gimana, nggak usah langsung kita pakai princess gelar karpet merah. Suamiku, engkau telah datang, enggak gitu ya, gini nyaman. Ada kok setiap pasangan itu tahu kok belahan mana yang bisa nyaman gini. Apapun gini, uil-uilnya kan mau diuil-uil, kalau saya diuil-uil itu bahasa yang itu tuh dibuka di rumah gitu ya. Gini. Sebentar Bunda mau diuil-uil kakinya gitu ya, sambil sekarang kan saya nenek baru ya, sambil ngasuh ya, uil-uil gini. Nima di mana uil-uil yang paling enak buat Nima misalnya gitu ya. Cucu saya gitu. Oh uil-uilnya di punggung, bikin uil-uil. Oh itu dicari setiap anak itu punya sen. Iya. Gimana sensor yang bisa melunakkan hati
Iya, gitu. iya, ya. Yang laki-laki seperti anak laki-laki mana, anak perempuan mana, gitu. Nah itu, oh kita ayah, jika bagian si bungsu mah bagian ayah, touch-nya ayah lebih bisa bikin nyaman. Kalau misalnya sama saya ada yang si bungsu tuh sama, leadernya sama, karakternya sama, bakatnya juga Mental sama, jadi. gitu. Enggak, saya khawatir reaktif bukan proaktif, karena leader sesama leader kan, jadi harus ngerem. Oh ini reaktif proaktif gitu. Dan saya takluk sama ayah gitu, sama suami, dia Pasti yang cocok dia ayah. cocok. Cara komunikasinya ini yang cocok, nadanya, vibranya. Kalau saya kadang-kadang harus introspeksi sekali, betul-betul kata-kata itu harus mengandung kata-kata yang sadar gitu, agar nggak membangunkan sisi leadership dari yang si bungsu misalnya gitu. Kan saya pun sama gitu, sisi yang semakin ditantang itu akan semakin ini, iya. Saya terpundungan mau direndahkan, bunda nggak achieve gitu ya, misalnya betul. Kalau misalnya dikoreksi bisa di kerjaan, bunda nggak achieve banget gitu, saya mah nggak tersinggung gitu. Ayo naikin levelnya gitu. Ditekan nih, membangunkan dah. Nah itu kayak paradigma, iya kan ayah iya paradigma. Adrenalin yang ditimbulkan, stresnya kita ditimbulkan gitu, adrenalin. Iya. Nah itu yang main itulah, kalau saya main hormon aja, ya tuh bisa direkayasa stres. Hormonnya ini perlu direkayasa, makannya ini, kegiatannya ini, sok lakukan. Kayak misalnya makan coklat, karena itu teh aja lamun stres teh ya. Bun mau nanya lagi nih. Kalau tadi kan misalnya rumah tangganya tuh adem-adem aja, tapi ada nih misalnya di dalam keluarganya juga ada masalah misalnya masalah ekonomi, masalah jauh misalnya gitu kan, dia LDR gitu kan, jangan LDM yang udah menikah ya, marriage gitu ya. Nah itu bagaimana cara mengatasi, boro-boro dia mau memberikan gitu kan, yang tadi hormon kesetiaan itu kan. Sedangkan dirinya sendiri juga kesel gitu sama suaminya, atau suaminya kesel sama istrinya gitu. Gimana nih Bun? Kalau kita boleh misalnya ada faktor yang kita bisa menentukan, ada faktor yang kita tidak bisa menentukan gitu. Jadi faktor yang tidak bisa kita kendalikan gitu adalah perubahan cuaca ya, udara nggak bisa kita kendalikan gitu ya, kecuali niuhan gitu misalnya. Faktor-faktor itu ada pembuatnya, dan kita mempercayai itu adalah skenario yang terbaik gitu. Nah, termasuk diturunkan juga nih di lingkungan yang terkecil, misalnya reaksi orang itu tidak bisa dikendalikan sama kita gitu ya. Termasuk pasangan. Iya, omongan orang lain kadang di luar dugaan kita. Kayak misalnya, Bunda ini tuh cocok pakai baju eta, itu di luar kendali kita loh, jujur tuh. Begitu juga suami. Ini memang sudah ada diatur nih, tapi kita antara stimulus sama reaksi nih. Nah, stimulus itu apa aja ya, udah baik itu omongan orang, tekanan atau pandangan kita atau apapun stimulus. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kita di sini ada ruangan kosong antara respon. Jadi kita diberikan pilihan sama Allah untuk berpikir. Maka turunlah hadis yang menyatakan berkata baik atau diam. Kemarin ya, 2 minggu yang kemarin ya, tausiahnya ya, berkata baik atau diam. Itu tuh karena kita punya ruangan kosong. Nah, kalau ruangan kosongnya malaikat itu pasti benar terus berkatanya. Kalau melakukannya, responnya pasti benar, baik gitu ya. Setan salah semuanya responnya. Kita ada ruangan ini yang menentukan mau baik mau enggak. Ada misalnya teman tadi, Bunda tuh cocok pakai baju ungu gitunya misalnya gitu. Kita langsung ngerehab dulu, sadar mau direaksikan kemana nih. Dan sangat menjaga personal branding gitu ya. Mau direaksikan ya. Kesel ayah pasti ada manusiawi gitu. Aduh, berarti aku harus konsultasi atau sama dirimu ya, kalau mau pakai kerudung ungu atau enggak. Iya Bun, kurang cocoknya gini. Perhatian banget gitu. Kalau kamu mau nanti, kalau aku ulang tahun sebentar lagi Agustus ya. Berarti tahu dong jangan dikasih kerudung ungu. Si Bun nama jadi malikin ke aku. Sorry, hehehe. Dah apa salahnya atuh ya, kasih sayang orang teh kadang-kadang melalui kata-kata yang enggak enak. Jadi kita paradigmanya benci gitu ya. Iya, Padahal baik untuk dia. Ari baperan mah terus kita tuh jadi orang yang sengsaranya, iya ngomong itu ngomong iya tersinggung gitu ya. Masuk jeda ke dalam ruang kosong dulu itu.
berpikir, Jangan jangan pada susah perasaan. juga. Tapi lama-lama ruang berpikir itu karena terbiasa jadi habit, maka jadi spontan yang keluar tuh proaktif. Jadi nggak ada gitu. jeda. Iya. Tapi yang ujian saya adalah ketika ada stimulus misalnya dari generasi ibu misalnya kan sudah berbeda di ya atas kekanakannya gini. Nah ini tuh jedanya agak panjang kan. Saya harus bereaksi apa supaya dia tidak tersinggung, supaya gini, supaya gitu ya. Teteh nggak tahu. Nanti kita cari tahu paling gitu. Teteh mah nggak tahu aja misalnya gitu. Ya maaf ya paling gitu ya. Atau saya menghindar itu tuh untuk memperjuangkan ini nih si ruangan kosong agar saya nggak kepancing Tidak gitu salah. ya, tidak salah gitu ya. Nah itu situasi-situasi itu yang memang harus kita harus paham Kenali ya. semua itu Allah yang mengetahui. Kita akan ketemu si A, si B, akan ketemu misalnya Bu Ika, itu Allah sudah ngeset. Tinggal saya, bagaimana saya harus ketemu sama Bu Ika ya, gitu ya. Bagaimana saya harus ketemu siapa ya, gitu. Atau siapapun yang akan ini adalah merenungi apa yang akan direaksikan nanti. Apa yang harus saya lakukan nih, gitu ya. Apa yang harus ini, itu ada fase di mana kita harus merenung. Nah, spontan-spontan ini ketika kita sudah berlatih akan keluar jadi hurry aja gitu di bawah santai we gitu ya. Itu berarti dua belah pihak ya, Bun? Iya, dua belah Suami pihak. dan istri. Iya. Karena Tapi kadang-kadang ada clash-nya loh. Bisa cepet gitu ya. Masih ada kan? Enggak gitu-gitu. Langsung Yang dari Suka beda misalnya. reaksinya langsung gini. Enggak gitu banget ayah bicara. Maaf maksud ayah maaf ayah lagi iya oke kita. Jadi sering langsung aja di kan sendok mah pakai troknya jangan garpuh ya. Kita hampir 24 jam nih suami istri. Kan beda ya. Ya, kita bisa branding personal di luar, tapi kalau di dalam kan belum tentu, kan capek ya personal branding itu bukan berarti jaga image ya, tapi berusaha untuk latihan. Ke anak pun saya personal branding, maksudnya saya Jadi akan dia seperti apa gitu. betul. Pernah nggak kita berpikir 80 tahun waktu kita usia 80 tahun nanti atau kita sudah meninggal, kita meninggalkan kesan apa bagi anak kita? Nauzubillah misalnya si bunda mah bukan bunda yang ini, nauzubillah. Saya ingin dikenang sebagai bunda yang terbaik. ya Allah, tapi saya kan nggak tahu ya nanti saya teh akhirnya baru seperti apa di image anak-anak itu gitu ya. Saya nggak tahu saya di depan menantu saya, di depan cucu saya akan dikenang sebagai Evi yang apa gitu ya. Nah itu yang memang kita benar-benar harus menjaga, berkata baik atau diam. Udah itu teh kojo buat saya, berkata baik atau diam. Berarti Bun ilmu itu kan harus sama-sama dipelajari ya. Iya. Baik suami ataupun Iya. istri. Iya. Nah itu tuh harus berguru. Kan kadang gini Bun, kalau ibu-ibu mah rajin belajar. Dapat inputnya gitu. Kalau bapak-bapak kan cuma tanda. Nah, bapak-bapak gimana? Bener nggak Sander? Nah, bahkan ini gimana bapak-bapak gaya belajarnya karena berbeda sama ibu-ibu. Iya. Kalau kita melihat ini sih memang ibu-ibu kayak lebih banyak ruang buat belajar ya. Tapi sebetulnya kalau secara pribadi, bapak-bapak juga belajar sih sebetulnya. Dengan caranya. Dengan cara sebetulnya Gimana sih cara bapak-bapak belajar? Jumatan belajar. jadi lebih ke kayak pribadi tuh kalau saya pribadi ya, kalau saya pribadi belajarnya lebih mencari-cari informasi karena sekarang kan mudah ya cari informasi di internet, itu jadi sarana belajar buat Iya, betul. Berhenti belajar, kita berhenti berkembang, seriusan. Itu betul-betul karena wajib ya. Nah, A juga kemarin yang mention, kalau berhenti belajar di Darut Tauhid keluar gitu kan, akan tersingkir gitu ya. Tadinya produktif malah jadi benalu gitu misalnya. Saya menyikapi itu ya langsung set. Oh ya, A berkata begini, emang iya betul. Maka wajib menuntut ilmu itu wajib untuk setiap muslim, itu benar-benar dipegang gitu. Perkara gaya belajar itu nggak sama, apalagi perempuan sama laki-laki berbeda. Perempuan itu sukanya berkelompok, majelis taklim, pakai dress code, dia kelihatan, gitu. Ada kan komunitas tuh kebanyakan komunitas ibu-ibu mau belajar menyulam, mau belajar apa, memasak ibu-ibu. Bapak-bapak itu tidak bisa seperti itu. Gak suka jalan barengan gitu. Betul, berkumpul itu mereka adu taji gitu kan. Aku sudah sukses. Nah, kan ada koam. Iya, karena memang dia koam kan gitu ya. Tapi belajar dengan caranya. Kadang-kadang diam-diam gitu ya. Kadang-kadang dengan caranya kayak misalnya kalau saya sama suami gini, Bun, Bunda tak yang ini ayah belum paham. Kalau misalnya punya PowerPoint, kasihin ke ayah gitu ya. Terus Bunda bacain, kadang-kadang ayah ngapain dia bacain gitu ya. Ya ini. Oh iya oke.
gitu. Kadang-kadang dia meminta karena untuk membuat PowerPoint dan lain sebagainya. Misalnya ayah ada tugas ngasih kajian atau apa gini. Bunda punya bab ini karena ayah dikasih amanahnya bab tentang keluarga misalnya gitu. Yang membedakan dengan kajian yang lain karena memang saya konsen di secara logik adalah hormonal, apa yang diadakan itu harus bisa diterima, apalagi sama Gen Z. Anak saya semua Gen Z, yang pamali, doraka kan itu tetayu gitu misalnya ya, gitu dalam artian punten ya gitu ya. Milenial aja sudah mulai naon sih apa sih gitu ya buat mereka gitu. Tapi langsung berlogika, hormon kamu lagi gini. Nah, kenapa jangan bilang PMS? Kenapa PMS terjadi? Karena hormon kamunya sang ratu, estrogennya itu sedang ngeflat di sini. Jadi ini tidak stabil. Kenapa kamu jadi sensitif? Itu diterima, Bu. Iya. Jangan menggunakan bahasa-bahasa orang tua dulu ya. Iya, doraka, pamali gitu ya. Betul. Jadi terpaksa dalam tanda kutip karena saya ingin jadi ibu yang profesional, saya melengkapi dengan didiklah anakku sesuai zamannya. Jadi itu yang akan memicu kita untuk terus belajar. Ada saat-saat pertama punya anak saat-saat pertama punya anak kedua laki-laki, saat-saat pertama punya anak ketiga. Nah itu pertama kan, saat-saat saya jadi mertua, saat-saat saya jadi anak, semua saat-saat pertama. Kalau first itu, iya kan first itu harus dipelajari. Sebelum masa itu dipersiapkan ilmunya. On the way kita sudah learning by doing gitu ya. Oh iya diperbaiki. Kenapa saya ada ekspektasi lebih? Jangan-jangan saya nggak fair. Langsung belajar lagi tentang ilmu yang lain yang diperlukan. Jadi kan nggak banyak hormon stres toksik di dalam tubuh kita gitu ya. Ngapain kita melihara baper, sakit hati, dendam. Orang mah yang didendamin ke mana, terus ke mana kitanya ngalira gitu ya. Ya Allah, nah itu nothing, nggak boleh gitu. Bahagia itu kita yang menentukan. Bahagia itu kita yang ciptakan. Iya. Saya jadi penasaran tadi, balik sedikit ke puber ya. Di kepikiran tadi kalau ada satu kasus ya bapak-bapak kan suara bapak-bapak ada satu kasus gini Bon, semisal istrinya tuh udah soleha banget lah, udah soleha banget, melayaninya dengan maksimal, sudah memvalidasi, tapi suaminya ini tetap misalkan padahal sudah difasilitasi dengan sangat baik oleh istri, tapi tetap dia jadi ibaratnya nambah rumah gitu. Iya benar. Nambah rumah. Adakah faktor memang apakah hanya satu-satunya faktor si hormon satria tadi itu jadi penentu puber kedua ini atau memang ada faktor-faktor lain? Banyak faktor ya. Jadi kalau membanding satu case nggak bisa satu aspek ditinjau dari luar. Si istri soleha, kita kan nggak tahu nih. Nah, si istri solehanya kadang dari orang luar. Iya. Yang menilai solehnya orang luar. Contoh punten ya misalnya, soleha, anggun, bersahaja, pendiam, sopan santun, 5S semua punya, BR3T semua ada gitu ya. Contoh misalnya anggun kadar solehnya hanya itu misalnya ya. Wah udah terpenuhi. Tapi ya itu karena agresivitas bertambah, terus ingin ke masa muda, ada hal-hal yang ingin dikenang, keliaran, sesuatu yang ini, gitu kan? Kebutuhan ya Bunda. Iya, gitu kan berarti kita nggak boleh ngelihat dari satu kacamata aja gitu. Tapi bukan berarti atau misalnya potensinya webun misalnya itu mah hoyong we gitunya gitu. Apakah salah menyikapi ini dan lain sebagainya untuk bisa punya rumah yang lebih dari satu, babnya kan sangat panjang yang harus dipelajari, termasuk mempersiapkan si istri gitu ya dan lain sebagainya. Oh babnya sangat panjang, banyak faktor gitu. Yang betul-betul saya pernah melihat yang betul-betul memang ini dakwah gitu ya. Jadi sampai beliau gini, kalau income saya sudah nambah 25 gitu, dia targetnya 25 juta, maka rumah yang kesekian didirikan, ya, tapi 25. Jadi sumber income yang 25 itu memang udah untuk ini. Saya punya dengan berlipat-lipat, tapi yang ini khusus tidak mengganggu yang ini. Jadi beliau punya semakin banyak keturunan, semakin beliau merasa bahwa akan memperbanyak
ini ya generasi gitu Tapi yang nggak melulu dari puber ya. Iya. Kalau tadi motivasi Iya, enggak. punya rumah sebuah enggak nggak gitu. kuat ya. Ya memang harus dilihat yang rumah kedua itu usianya berapa dan lain sebagainya, harus disertai ilmu kan dan lain sebagainya. Jangan sampai misalnya beliau misalnya usia 50 kemudian rumah ketiganya usia 20 misalnya. Kan itu gapnya lumayan ya. Kalau beliau mau berilmu gitu ya, ini juga mau berilmu akan serasi gitu ya. Tapi ya pada dasarnya ada saja yang misalnya clash-clash. Jadi saya tidak bisa memandang bahwa General. ini soleha atau apa. Oh. Ada kekhasan-kekhasan, setiap orang itu punya kebutuhan tersendiri gitu ya. Mungkin ada sesuatu reaksi dari istri yang mengharapkan justru ini berasal dari suami, sehingga istri tidak bisa bilang apa kebutuhan dia. Akhirnya dia marah, diam dalam diam teh, hanya mengabdi karena soleha, misalnya mengabdi sesuai clue agama gitu ya. Ini tapi ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, akhirnya dingin, rumah tangga dingin ya. Jadi akhirnya suami juga tidak paham apapun, si itu hanya melihat istrinya kok dingin ya. Dingin untuk personal ya, Ngerasa dingin. ngerasa dingin untuk ini. Akhirnya kan ada ke rumah kedua. Jadi banyak faktor. Di sini suami tidak berilmu juga. Dinginnya teh karena apa? Kan ada yang santun mah tidak ngomong. Kalau saya mau ngomong kan, gitu ya. Gitu ya. Itu menarik tuh, Bun. Kadang ada image gini, wanita yang dianggap solehah atau ilmu itu menganggap bahwa memenuhi kebutuhan suami dengan cara apapun itu tuh kayak orang bodoh, pelacur atau gitu. Itu ada stigma orang-orang yang kan aku nggak di kelas itu ya, padahal kalau melayani suami itu harusnya mau di depan, belakang, kanan, kiri itu terserah ya, boleh ya. Seperti ladangnya, kecuali yang Allah larang gitu. Tapi ingat, kita punya juga kata betul-betul Rasulullah menyatakan zolim jika suami membiarkan istri tidak bahagia dengan proses ibadahnya gitu ya. Jadi itu kan itu sangat tersiksa kalau istri tidak pernah mencapai kebahagiaan ya. Dan yang dirasakan sama istri bukan hanya hasrat tapi nantinya hormon bahagia. Betul-betul ketika mencapai sebuah ibadah gitu, tercapai dua-duanya, itu istri sehat secara mental gitu. Jadi enggak soleh dalam artian terpaksa, tapi betul-betul dia total dan kerasa kalau kita soleh saling menservis itu betul-betul itu semuanya bahagia. Iya, semuanya bahagia. Kalau kita misalnya bayangkan misalnya kalau ini hanya jadi sebuah media gitu ya, tanpa ada nyawa di dalamnya, udah beda kerasanya. Tapi suami misalnya hanya ini mah sudah dingin gitu ya. Nah, jadi mencari yang hangat gitu. Nah, ini dinginnya bisa jadi karena ada faktor yang diinginkan oleh ada suami. komunikasi yang disampaikan. Suami tidak memfasilitasi. Jadi yang disalahkan, ya kamu nggak benar jadi istri. Oh jangan begitu gitu. Suami pun ini resikonya, ingat, resiko punya rumah dua, dia juga mental harus kuat. Nanti ya resiko lah hiji wae bisa jadi bikin pening kan ya Kang gitu ya. Dua pangkat dua, tiga ya nambahan deui gitu. Itu juga siksaan tersendiri atau ujian kalau dibilang mah. Ujian tersendiri, jangan itu. Jadi kalau nggak mau diuji dengan itu, ya udah ini hatamkan dulu ini yang satu tidak terasa taunya iya 25 tahun, 50 tahun menikah, tidak terasa akhirnya bonding terjadi, chemistry terjadi, mau apa lagi gitu kan. Akhirnya begitu, karena yang dibutuhkan nanti adalah itu rumah yang membuat keduanya adalah nyaman gitu. Saling membutuhkan dan yang lebih pasti kalau semakin tua laki-laki itu akan ada karena penurunan tadi sang raja, jadi akan lebih cerewet. Jadi kayak perempuan loh, harusnya sensitifnya. Oh gitu ya? Iya, itu terus jadi perempuannya, nah lebih cerewet kamu daripada aku gitu ya nantinya. Oh jadi itu, jadi saling ada momen. Oh ini keunikan gitu ya. Namanya. Udah capek. Semuanya tuh betul ilmu, iya. Jadi kalau prinsip saya iman iya. Ketaatan iya, tapi jangan rugi gitu. Kalau kita banyak referensi secara ilmiah bagaimana kalau istri bahagia akan efeknya itu ke satu keluarga. Rumah surga. Kan itu Bunda bilang efek istri bahagia. Iya. Kan
perempuan tuh bahagia tuh banyak hal ya. Iya, Dari bahagianya beda. subjektif ya. Nah, Iya, iya. apakah bisa jadi kan mungkin nanti para suami, para laki-laki ditanya, kamu bahagia gimana? Kalau dia sudah memenuhi kebahagiaan istri, apapun juga pasti kan si istri itu memberikan lebih gitu kan? Iya, betul. Ya, berarti gitu kan? Subjektif kan Ya. bahagia itu. Nah, hanya orang-orang yang sudah ingin belajar bagaimana cara membahagiakan istrinya secara personal, dia akan belajar istrinya bahagia itu karena apa gitu ya. Kayak misalnya, Jadi bukan kita yang ngomong ya, bahagiakan aku ayah, nggak gitu ya. aduh jangan sampai istri jadi pengemis Oh, iya. gitu. Aku ingin bahagia. Iya, jangan. Aku Harusnya suami yang membahagiakan istri. Iya, tapi kadang-kadang saya lucu jadi seserian kalau sama anak-anak kan udah dewasa ya. Tiba-tiba kucuk-kucuk misalnya ngasih kejutan. Dulu belum zamannya pandemi ya. Tapi saya udah punya face shield. Oh iya. Ayah ini teh apa? Ini lagi war-war di keranjang orange nah gitu Oh, apa? iya. Face supaya nanti bunda kalau ngiris bawang merah ente nyurucut. Betul. Astagfirullahaladzim. Ada kacamatanya itu Iya, face shield gitu. iya, iya, Kucuk-kucuk saya tapi saya gitu. Itu tuh membuat saya tuh lucu gitu ya. Iya, Lucu iya. dan yang serikan yang anak-anak itu. Bunda heboh pakai helm atau bun gitu ya atau apa gitu. Lucu ya. Itu lucu. Perhatian, itu. Walaupun jadi bodor gitu ya, Iya. gitu. Apa aja ngada-ngada Suami gitu ya. peduli pada Peduli saat atau apa. Ya, ini teh sifat dari peri ke bawang teh itu untuk menurunkan minus gitu ya. Makanya Bunda nggak ada. Nggak perlu pakai pensil. Iya, saya cuman punya sinindris tapi nggak punya plus. Saya nggak punya plus gitu. Nah itu ke bawang ya gitu gitu. Oh, kita sudah miris bawang. Oh iya, saya ya. Nah, kayak gitu loh, misalnya gini, tapi nuhun dia mesti peduli, iya kasihan budak ngerucut gitu ya, gini-gini. Oh, itu hal-hal yang remeh-temeh gitu ya. Tadi pagi saya, Bunda lagi nggak mau sarapan ya, nggak apa-apa lah, nanti masuk ke MK aja gitu ya. Nah, dia tahu saya nggak mau nasi Bun, ya, kucuk-kucuk, bawain saya suka goreng pisang gitu. Terus Nah, Kang Dea. goreng pisang receh loh kan, murah meriah, goreng pisang dan lucu natenya di tukang dagang yang itu teh ya, yang manis teh goreng pisang teh ngan hiji deui. Spesial. Kan hiji deui asli. Bu diberikan satu lagi. Langsung saya kan jadi terlalu beli satu pisang goreng akhirnya Istri jadi we tercinta. betul jadi we ayah nambahin sama combro. Nggak apa-apa ya buat bekal. Jadi saya tadi teh bekal teh eta sahiji pisang goreng. Tapi saya teh seuri kan di dalam perjalanan teh ini yang membuat Jadi saya kenangan ya Bun. jadi bahagia. Jadi bahagia. Jadi itu. paradigma kita tuh bahagia banyak macamnya. Orang selalu bilang anak remaja sekarang ya healing gitu ya. Healing gak perlu healing karena healing teh kan untuk Penyakit orang yang sakit. Kita mah refresh. Asal kita modifikasi si hormon bahagia harus kita timbulkan. Nah, yang kesukaan gitu ya. Kalau healing nanti pulang dari healing uang tabungan jebol, ya stres. Misalnya, jadi harus ada makna gitu. Setiap tindakan itu harus ada makna. Direncanakan dengan sangat baik. Jangan sampai di suatu event itu justru misalnya anak ada yang jamedut karena harusnya dia kerja kelompok tapi dipaksa kita untuk healing gitu misalnya bareng. Nah, yang kayak gitu-gitu jangan sampai Nggak terjadi. boleh. Iya. Jadi mubazir ya uang keluar untuk kita Membahagiakan. kemana gitu ya, tapi nggak semuanya all out gitu. Jadi oh ini hormonnya ada yang tidak stabil, ini. Ya kita bahas sampai semuanya setuju semua ini gitu. Udah gitu. Tapi kan kita nggak bisa berhenti untuk bahagia. Ya. Maka salinglah memberi kebahagiaan tertentu. Kepada anak juga touch-nya itu si anak Harus laki-laki disesuaikan ya. Iya, anak laki-laki saya tuh masih suka ngegendot bon. Iya. Walaupun Udah udah nikah? belum. Yang kedua teh masih kuliah gitu. Oh, yang udah punya cucu mah dari yang pertama. Dari yang pertama misalnya bon gitu ya. Nah, udah bon gitu. Di sini touch karena dia kinestetik kan, jadi dia nyentuh ibunya, melihat ibunya gini-gini, boleh ngomong nggak? Boleh, yuk, gitu. Berarti dia, nih kakak kayak gini, terus kan gini, ya terus, oh iya, ya itu anak laki-laki, dia senangnya mendekati ke kamar, jadi nggak mau didengar sama saudara perempuannya, karena kan menyangkut harga diri, yang gitu.
kapan teh lagi ini bun gini. Kayak jangan Oh, suka gitu. di judge depan omong Iya, ya. itu harga diri banget. Laki-laki itu karena hipotalamusnya lebih besar, jadi emang koamnya, emang Allah ciptakan begitu, harga dirinya lebih besar gitu. Jadi jangan pernah untuk ngebredelin anak laki-laki aibnya di depan yang lain gitu. Makanya itu, misalnya setiap anak tuh butuh itu, misalnya jadi nggak cuman secara materi misalnya dikirim pulsa atau apa ya, Iya. tapi butuh touch tersendiri gitu. Apa aja gitu, Oke. yang lucu-lucu gitu ya, yang ringan gitu. Iya, sederhana-sederhana. Sederhana, udah pernah ngasih Karena kejutan ya. laki-laki suka fokusnya nyiapin masa depan, apalagi kalau Iya. keluarga. Emang gitu. Itu jadi kadang-kadang lupa. Iya, kayak yang gitu. Harus ngasih ya setiap hari itu, karena kan supaya terjaga gitu. Dan itu harus dilatih ya Bun ya. Heeh. Harus dilatih, Iya. dikomunikasikan. Betul. Enggak ada kata tolak. Jangan pura-pura bahagia ya. Oh, jangan pura-pura. Ya, itu bisa pura-pura bahagia bisa, tapi pura-pura kurus nggak bisa ya. Saya itu. Menarik, Itu Bun. ya, Kayaknya gitu. kita masih ada atau butuh episode? Kayaknya langsung Iya. sedang berencana untuk mempersiapkan itu ya, Iya. menjelang. Justru tadi karena sudah dapat ilmunya dari Bunda, ternyata kalau dengan ilmu mah ya jadi Iya. ada jawaban ternyata ya, ada jawaban dan ya jadi terinspirasi untuk ternyata harusnya seperti itu ya ternyata gitu. Ibadah itu harus nikmat ya, karena di arumnya juga begini agar membuat keduanya nyaman ya. Iya. Ya betul ya, kuciptakan laki-laki dan perempuan gitu dari jenismu sendiri agar keduanya nyaman ya, saling memberi nyaman. Nyaman itu apa sih? Nyaman itu bukan sekedar enak, Iya. bukan sekedar apa, tapi nyaman tuh oh ini ya bahagia ya, enak ya, nikmat itu nyaman itu. Tahu nyaman gitu Tidak menimbulkan trauma ya. Iya. Itu tuh di arum itu sudah dinyatakan. Nah, itu kan perlu ilmu, perlu rekayasa dari keduanya gitu. Faktor hormon apa yang bikin nyaman? Terus dulu. Jangan dibahas semua Bun, nanti kita bahas ibadah yang nyaman. Gitu. Ibadah yang nyaman ini luar biasa ya gitu. Ya alhamdulillah Siap. Bun. Kang Dery gimana kan sudah dapat inspirasi banyak. Kurang ya. Masih kurang. Mudah-mudahan bisa diamalkan tadi ya. Berarti siap-siap Bun di usia 35. Enggak deh, langsung siap-siap menambah ilmu dengan caranya. Iya benar. Dan saya dapat satu poin ya tadi inspirasi dari Bunda. Jangan pernah bandingkan laki-laki dengan perempuan ya, karena Iya. beda gaya, fitrahnya juga beda. Dan Susunan otaknya juga beda. ya betul. Makanya sayangilah pasanganmu yang sudah punya pasangan. Saling melengkapi. Sayangi anak-anakmu. Dan sebelum kita pamit Bun, mungkin terakhir Bunda kasih statement untuk menginspirasi sahabat MQ. Masya Allah, segala sesuatu misalnya kita ikhtiar dengan ilmu, kita ikhtiar dengan daya upaya, rekayasa sudah dilakukan dan lain sebagainya. Ingat clue yang pertama, jangan pernah tidak melibatkan Allah dari setiap ikhtiar kita. Kesuksesan rekayasa, kesuksesan ikhtiar kita itu ada peran Allah yang menentukannya. Sepintar apapun, ketika kita lepas dari Allah itu tidak akan berjalan sesuai dengan mau kita. Kalaupun tidak sejalan dengan mau kita, tapi Allah akan membulak-balikan hati kita. Itulah untungnya gitu. Berdialog dengan Allah. Jadi I'm nothing without Allah. Masya Allah. Jadi selamat mendekatkan diri dengan Allah, jadilah manusia yang dicintai Allah, dan Allah tujuannya Bun ya. Iya. Pasangan itu adalah partner kita untuk bisa ketemu lagi dengan Allah di surga. Masya Allah. Terima kasih Bunda Evi. Sama-sama. Dan sehat selalu. Alhamdulillah. Kasih hatur nuhun. Auranya kita beda ya. Kita pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.